Setelah sekian lama vakum, kali ini kembali hadir program yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh pemirsa Surabaya TV. Apalagi kalau bukan the one and only Hukum di Mata Bowo. Bersama Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum, dosen Magister Hukum UNESA, Unsuri, dan UAI. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof. Bowo? Alhamdulillah, bagaimana? Baik, Angel kabar baik dan baik ya? Baik sekali, sehat. Apalagi ketemu sama Prof. Bowo. Penting sehat dulu ya. Betul sekali. Dan nggak lupa ya, di sebelah Prof. Bowo ini juga sudah ada perwakilan tokoh masyarakat. Ada Bapak Zainal Arifin. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Baik, sehat selalu ya, Pak ya? Ya. Ya. Dan di studio juga sudah ada para mahasiswa dari Universitas, UWKS, dan juga UINSA yang juga turut hadir sebagai audiens. Nanti mereka juga bisa bertanya-tanya langsung kepada Prof. Bowo tentang permasalahan hukum yang terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini, atau juga di luar topik juga bisa. Hari ini adalah episode perdana dan kebetulan kita akan membahas topik yang saat ini sedang hangat-hangatnya seputar kontroversi putusan MK tentang syarat usia capres dan cawapres yang akhir-akhir ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tepatnya putusan MK nomor 90 PUU 21 2023. Nanti kaitannya dengan itu, apakah putusan MK yang kontroversial ini bisa dirubah oleh Majelis Kehormatan MK? Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu MK sudah membentuk Majelis Kehormatan MK untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi terkait putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres. Nah, sebelum kita membahas tentang MK sebagai seorang pakar hukum nih Prof, bagaimana Prof Bowo menanggapi putusan MK tentang syarat usia capres dan cawapres beberapa waktu yang lalu yang menyebutkan berusia paling rendah 40 tahun atau yang pernah ataupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah? Ya, terima kasih banyak ya. Ini panjang nih. Benar juga. Pertama, putusan hubungannya dengan putusan MK ya, nomor 90 tahun 2023. Ini sebetulnya rangkai ya, dikarenakan apa yang menjadi dasar permohonan baik posita maupun posito. Ada hubungannya, ada 3 hal, yaitu bukti ketika ada perkara permohonan nih. Bukti yang diajukan ada 3. Legal standingnya KTP, ini suatu mahasiswa ini ya, legal standing ya. Terus kemudian diwakili oleh seorang advokat, berarti legal standingnya oke. Kemudian selain itu ada undang-undang ya 17 tahun 2007 ya, 2017 ya, Undang-Undang 11. Jadi dalam artikel Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini adalah menyangkut tentang pemilu. Di samping itu ada Undang-Undang Dasar 45 tentang persoalan yang berhubungan dengan pasal 6 ketika ada hubungan dengan batas waktu, bukan waktu sih, usia, umur. Yang batas waktu, umur itu ada namanya 40. Nah, oleh karena itu dianggap hubungannya ini bersesuaian dengan pasal 169 Undang-Undang Pemilu. Jadi kepinginnya ini jangan sampai kalau usia 35, 36, 37 berarti nggak bisa. Nah, oleh karena itu kenapa ada kontroversi? Sebetulnya MK itu ada punya yaitu haknya, kewajibannya mutu. Apa yang diuji? Pertama, menguji tentang undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Kedua, tentang pembubaran partai politik. Ketiga, tentang penghitungan suara. Keempat, tentang bela negara ketika seperti pertentangan. Yang 4 yang haknya MK. Namun demikian, ini kelihatannya kalau istilah potita saya kira ini bukan dengan etika, tapi saya nggak menyebutkan etika potita ya. Apakah gugatan ini melampaui permohonan ini melampaui tentang batas-batasnya penguji tentang judicial review kan di MK. Nah, pada kenyataannya memang ada rangkaian juga, yaitu merangkai bahwa bisa diukur ketika Anda umur 40 tapi sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah.
dalam arti bupati, wali kota, kepala daerah ya, gubernur itu boleh. Dalam hal yang berhubungan ini dirangkai. Kalau hubungan dirangkai, seharusnya ini gugatannya kan ditolak. Tapi ada rangkaian seperti itu, pertimbangan. Tadi saya sampaikan di dissentingnya seperti itu, dissentingnya, opinion. Tadi ada hakim, ada 4 yang dissenting. Tapi itu adalah merupakan bagian. Tapi kenyataannya 9 hakim MK itu ada hubungannya apa sih, tindak pidana apa sih? Ada tujuan tertentu, tapi hal inilah yang membuat masyarakat ini resah. Masyarakat ini kontradiktif, masyarakat ini bimbang, masyarakat ini lepas dari apa? Mungkin jadi simpang siur ya Prof ya? Salah satu kegaduhan. Ya, baik, sebelum kita masuk lebih dalam tentang tujuannya nih Prof, saya mau tanya dulu pendapat dari Pak Zainal Arifin nih, terkait tadi artinya seperti yang sudah diterangkan oleh Prof Bowo, di bawah 40 tahun sebetulnya bisa, asal sudah pernah menjabat. Kalau menurut Pak Arifin sendiri, seperti apa nih? Kalau ini saya lihat ya, situasi di dalam masyarakat, ini memang sudah sangat ramai sekali. Sangat ramai sekali dari persoalan ini. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 ya, tahun 2017, bahwa umur capres cawapres itu serendah-rendahnya adalah 40 tahun. Serendah-rendahnya itu adalah 40 tahun. Jadi kalau di bawah itu, ini rasanya kok bertentangan. Lepas ya, siapapun ya, siapapun, ini tidak bicara si A atau si B. Tapi bunyi daripada huruf Q, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf Q, syarat jadi capres dan cawapres itu berusia paling rendah 40 tahun. Tadi disampaikan oleh Pak Bowo, atau yang sudah berpengalaman menjadi kepala daerah. Ya. Jadi serendah-rendahnya 40 tahun, kalau di bawah 40 ya saya rasa sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini. Baik, tapi kan tadi ada pernyataan bahwa serendah-rendahnya 40 tahun atau sudah pernah menjabat. Artinya, seperti yang terangkan Prof Bowo, di bawah 40 tahun pun bisa. Nah, yang menjadi kontroversi menurut Pak Arifin sebagai tokoh masyarakat, apakah kalau di bawah 40 tahun itu sudah pasti, mungkinkah kurang berpengalaman atau seperti apa? Kenapa menjadi kontroversi kalau seolah-olah di bawah 40 tahun itu kurang bisa menjadi capres atau cawapres? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa undang-undang itu menetapkan 40 tahun? Kan punya alasan. Legislatif itu punya alasan 40 tahun itu. Mungkin ya di bawah 40 tahun itu dianggap kurang matang atau gimana. Walaupun pada kenyataannya orang di bawah 40 tahun yang sudah matang ada. Tapi tidak seluruhnya seperti itu. Tapi mayoritas itu kebanyakan itu adalah 40 tahun. Ini alasan 40 tahun ini dulu yang harus kita pegang itu. Apa alasannya kok 40 tahun? Serendah-rendahnya 40 tahun kok tidak 45, 45 atau berapa? Kok 40 yang diambil itu? Menurut Pak Arif ini, dengan dibatasi usia 40 tahun dan ternyata di bawah 40 tahun bisa. Tapi berdasarkan sudah pernah berpengalaman menjadi kepala daerah, apakah itu masih tidak cukup untuk jadi bekal menjadi seorang capres atau cawapres? Nah ini begini, Indonesia ini bukan negara kecil ya, negara sangat besar sekali. Jadi kalau ini di Eropa itu, luasnya Indonesia ini bisa menjadi sampai 50 negara. Jadi tidak main-main. Jadi negara Indonesia ini bukan negara yang gurem ya, tapi negara yang besar sekali. Jadi harus hati-hati. Harus super hati-hati mengelola Indonesia ini. Jadi jangan sampai kalau seperti dikatakan Prof Bowo ya, apa tuh maksud tujuannya? Nah tujuannya sebenarnya cuma satu. Bagaimana mensejahterakan rakyat? Siapapun terserah, umurnya berapa itu terserah. Tapi kalau sudah undang-undang mengatakan serendah-rendahnya 40 tahun atau dan berpengalaman artinya 40 tahun itu menjadi batasan. Dan jangan dipotong lagi. Mungkin karena dianggap di bawah 40 tahun itu kurang punya pengalaman, kurang matang, kurang apa. Nah ini yang harus
mayoritas berpikir inilah yang harus kita kedepankan Baik. secara umum. Artinya dari pernyataan Pak Arifin tadi, bila kurang dari 40 tahun yang diragukan adalah kematangannya dalam memimpin sebuah negara besar seperti Indonesia ini. Begitu ya. Nah, salah satu polemiknya juga itu sempat dilakukan tuntutan ya oleh mahasiswa Fakultas Hukum Nadatul Ulama bernama Brahma Aryana dan menggandeng beberapa advokat seperti yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Bowo untuk mengajukan permintaan uji material judicial review terkait putusan tersebut. Nah, Prof, apakah bisa sih kita sebagai masyarakat awam mengajukan judicial review itu? Bisa, sepanjang harus ada legal standing. Katakanlah mahasiswa ini tidak lawyer kan, harus lawyer kan punya salah satu sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, punya identitas, berikutnya. Tapi kalau mahasiswa berarti menguasakan, jadi bisa, legal standingnya bisa. Nah, tergantung nantinya apakah legal standingnya oke, terus kemudian pertimbangannya, posita petitumnya, terus kemudian selain itu bukti-buktinya. Tapi buktinya sudah saya sampaikan ya 3 bukti, yaitu KTP, ya legal standing. Terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu sudah disinggung oleh Pak Zainal. Kemudian ada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, ada pasal 28D, yaitu semua sama di mata hukum, semua sama. Nah, namun kita ada kuantitas, ada kualitas. Kuantitas itu negara yang besar katanya Pak Zainal. Memang besar. Kenapa besar? Nah, masyarakatnya penduduknya 280 juta. Pulau-pulau beribu-ribu. Nah, ini membutuhkan suatu kualitas, kematangan. Jangan sampai hal ini tidak matang. Kenapa negara ini? Jadi jangan sampai hal ini nanti ada hubungannya dengan saya katakan kualitas dan kuantitas ya. Itu adalah sudah putus. Nah, sudah putus berarti putusannya bagaimana nanti putusannya ini dikemanakan. Setelah ada putusan, kemudian putusan ini kan nanti tanggal 8. Setelah ini pendaftaran nih, sudah. Setelah pendaftaran putusan setelah itu baru penetapan tanggal 8. Nah, setelah penetapan baru calonnya ini jadi sah gitu. Baik. Nah, ini kan diuji dulu, kan di MK. Betul. Berarti putusan nomor 90 ini kelihatannya diuji, disidangkan. Nah, ini kebetulan profesor ini sudah punya buku. Kalau masyarakat atau apapun akademisi, hakim dan semua, ini etika profesi hukum di Indonesia. Inilah dikarenakan kalau hakim ketika memutus tidak sesuai dengan etika, moral, dan integritas, maka akan disidang oleh namanya, nah ini MKMK, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini adalah kebetulan tata negara. Jadi profesor tata negara. Kalau profesor tata negara, mungkin kalau ada undang-undang hakim ini di sini ya, ada 48 tahun 2009. Kalau nggak salah ada pasal 17. Dari pasal 17 itu kalau hakim yang mengadili, ini kerabatnya, ponakannya, konconya, kedekatan, dan tidak boleh, harus mengundurkan diri, itu adalah hakim ya. Betul. Tapi ini adalah kewenangan dari hakim. Ini tadi menarik ya, Prof. Bowo tadi sempat menyinggung tentang kematangan. Nah, ya. Apakah indikator kematangan seorang capres dan cawapres hanya bisa melalui umur atau ada lagi, Prof? Ya kematangannya diukur dengan pengalamannya dong. Artinya sesuai dong dengan apa yang sudah ditetapkan, bisa 40 tahun atau sudah berpengalaman. Menurut Prof, sesuai atau tidak? Yang berpengalaman ini sebagai negarawan, sebagai salah satu seorang manajemen yang hebat, sebagai dia hubungannya tahu segala-galanya, karena dia seorang cawapres atau capres. Jadi memang benar ini. Artinya kalau ini nggak pengalaman, dia nggak teruji, ya nanti karena apapun bentuknya, apakah nanti
keputusan KPU itu ada namanya debat. Nah ini yang disampaikan debat ya apa misi-misinya itu yang Ya, ada baik. keraguan-keraguan dari situ masyarakat. Artinya kalau menurut Prof Bowo sendiri, yang memang pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi seorang capres atau cawapres, minimal itu sudah pernah menjabat sebagai apa? Nah, tadi di dalam putusan 9. Apakah wali kota saja cukup? Atau harus tingkatan lebih atas lagi, Prof? Nasional ya. Nasional. Nasional ya. Kalau nasional ya cukup itu. Tapi kalau itu memang benar-benar mampu tidak ada masalah. Tapi ketika masyarakat nanti memilih silakan semua itu. Tapi ini masih ada ganjalan sebetulnya. Baik. Ganjalan ketika nanti Majelis Kehormatan MK ya tadi saya katakan itu ada 2. Baik, kita tahan sebentar ya Prof ya. Oh ya, enggak apa-apa. Kita akan lanjut nih ya. Kita akan break sebentar Prof untuk jeda iklan, dan pemirsa nanti kita akan tahu ganjalan-ganjalan yang dimaksud oleh Prof Bowo itu apa di segmen kedua. Setelah yang satu ini tetap di Hukum di Mata Bowo. Kembali lagi di Hukum di Mata Bowo. Kita lanjut lagi ya Prof obrolannya, karena lama-lama udah makin panas nih. Terima kasih Mbak Angel. Jadi kita akan lanjut membahas tentang ganjalan-ganjalan tadi Prof. Yang dimaksud ganjalan-ganjalan itu apa sebetulnya Prof? Ganjal tentu ganjal. Ganjal dikarenakan ada masyarakat boleh. Nah, kalau di Majelis Kehormatan MK itu adalah yang disidang adalah etikanya. Ya sesuai dengan etika profesi yang disampaikan tadi. Jadi etika, moral, dan salah satu integritas seorang hakim. Nah, padahal MK itu adalah benteng dari konstitusi undang-undang dasar. Nah kalau marwahnya ini nggak benar-benar, nggak kawal integritas, nggak moralitas dan sebagainya, ini kubra. Negara berdiri berdasarkan konstitusi. Tanpa konstitusi Indonesia tidak ada tuh. Baik, artinya menurut Prof Bowo ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh MK? Kalau nggak ada pelanggaran nggak bisa disidang MK. Baik. MK. Nah ini nantinya masyarakat bisa mengadu, melapor dan lapor. Nah karena ada 21 itu yang melaporkan di Oke. MK. Dan ya salah satunya termasuk dengan mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama tadi ya yang sudah mengajukan gugatan. Nah, tadi kan sudah saya sempat singgung apakah masyarakat biasa itu bisa mengajukan gugatan ke MK, dan Prof menjawab bisa. Nah, mekanismenya Prof seperti apa? Ya. Katakanlah Pak Jenderal ini. Baik. Ya. Ingin mengajukan gugatan ke MK. MK boleh. Registernya aja KTP boleh. Tapi kalau menguasakan sebagai seorang profesor dan seorang avokat boleh. Saya diberikan kuasa. Nah, kuasa ini memberikan satu gugatan. Boleh. Legal standing-nya demikian. Oke, artinya jadi mahasiswa punya legal standing mengajukan sebagai salah satu untuk gugat, yaitu dengan seorang avokat. Oke, kalau Pak Zainal Arifin sendiri, apakah ada rencana untuk mengajukan gugatan ke MK? Seperti yang dilakukan oleh dari mahasiswa Nahdlatul Ulama tadi? Kalau mau mengajukan itu, saya rasa tidak ya, kalau secara pribadi tidak ya. Karena sudah ada yang mewakilkan atau? Tapi kan gimana ya? Yang penting itu bagaimana orang menjatuhkan hukuman itu, menjadikan putusan itu jangan menimbulkan kontradiksi di dalam masyarakat. Karena kalau menurut Al-Quran ini ya, Al-Quran surat An-Nisa, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bi'adlin. Dan ketika kamu menghukum, memutus di antara manusia, menghukumlah memutuslah dengan adil. Nah, kalau satu keputusan itu adil, lalu masyarakat menilai, oh ini sudah adil, ini sudah bagus, tidak menimbulkan masalah. Tapi kalau keputusan itu dianggap tidak adil oleh masyarakat, maka masyarakat akan muncul pendapat. Dan pendapat itu bermacam-macam. Artinya tidak bisa kita pisahkan ya antara keputusan politik dan juga agama, tidak bisa dipisahkan. Udah bisa dipisahkan. Karena agama itu khususnya Quran ya. Al-Quran itu sendiri tidak bicara hanya persoalan ibadah saja, enggak. Tapi hablum minan nas, di situ ada hukum,
ada ekonomi, ada politik, ada apa saja itu ada. Oleh karena itu kalau kita sedang bicara hukum, jangan sampai hukum itu dipolitisir. Karena apa? Karena manusia itu adalah zon politiken. Manusia itu wilayah politik. Nah, karena manusia itu wilayah politik, berpolitiklah. Tapi harus sesuai dengan Norma-norma agama. norma-normanya. Oke. Tujuan daripada politik itu apa? Tujuan daripada politik itu misalnya untuk mensejahterakan rakyat. Ayo kita pikir, bagaimana rakyat itu bisa sejahtera? Bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan? Baik, karena secara norma agama apabila tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab, artinya ada tanggung jawab tersendiri di Ya, baik di dunia maupun di akhirat itu ada tanggung jawabnya. Jadi jangan dikira, wah enak sekarang, nanti mati ya sudah selesai. Oh enggak selesai. Mati itu masih ada kelanjutannya lagi. Mempertanggungjawabkan itu. Betul. Jadi oleh karena itu, kita hidup di dunia itu, apalagi sebagai hakim, sebagai pemutus, ini harus super hati-hati. Super hati-hati. Karena hakim itu berasal dari kata Arab. Hakim, hukum, bijaksana. Jadi harus ada kebijaksanaan. Jangan sampai bijak sono saja, bijak sini aja. Bijak sini, sono enggak bijaksana, repot. Jadi harus bijaksana itu dalam arti bisa melindungi semuanya. Hukum itu harus gitu, bisa melindungi semua. Baik. Oke, tentang putusan MK tentang batasan usia capres dan cawapres tadi ya, tidak hanya menuai sorotan keprihatinan ya, tentunya dari publik, tapi juga dari semua pihak, termasuk dari internal MK sendiri. Sampai akhirnya dibentuk Majelis Kehormatan MK atau MKMK untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Nah, jika ternyata ditemukan ada Hakim Konstitusi yang melanggar kode etik, biasanya sanksinya berupa apa sih, Prof? Apakah hanya berupa teguran atau bisa pencopotan atau bahkan bisa sampai ke ranah pidana? Ada dua hal ketika ada tata negara ini. Pertama, ketika harus apakah hakim MK untuk membatalkan atau majelis kehormatan yang membatalkan. Ada dua ini ada cara-cara seperti itu. Kemudian di samping itu dikarenakan apa benar ada sesuatu yang etika, memang benar-benar ini mempengaruhi nantinya, mengaruhi pencalonan cawapres. Baik, tadi sudah disinggung oleh Prof bahwa artinya bisa dibatalkan. Bisa. Mekanisme pembatalannya seperti apa, Prof? Ya ini dengan adanya putusan ini nanti dibatalkan, membatalkan dengan merekomendasi dengan putusan bahwa putusan MK ini batal, boleh. Atau hakim MK batalkan sendiri, ada dua tadi. Apakah diperintahkan oleh majelis, bisa saja. Baik, tapi apabila nih posisinya capres dan cawapres sudah mendaftar ke KPU, lalu putusan itu dibatalkan, lalu bagaimana untuk yang sudah terlanjur mendaftar? Kan masih ada penetapan. Oh baik. Nah bisa saja nanti calon presiden di Prabowo, ya, ini bisa mengganti. Cawapresnya bisa ganti. Baik. Pada saat itu ketika tanggal 7 diputus, tanggal 8 bisa. Baik, Prof. Baik, berarti ketika dibatalkan, Ya. artinya terbukti ada pelanggaran kode etik. Kalau nggak ada pelanggaran, nggak ada yang Nah, sanksinya, Prof, yang akan didapatkan ketika sudah terbukti ada pelanggaran kode etik yang akan didapatkan oleh MK. MK ketuanya sudah menyampaikan siap untuk diberikan sanksi. Berupa? Ya, sanksi itu tergantung dari majelis kehormatan MK dong. MK dong. Baik, jadi tidak ada sakleknya apakah harus dicopot atau bisa sampai ke ranah pidana, sanksinya tidak bisa ya? Saya kira Prof, itu ya? etika. Etika ya? Ini nggak, Baik. ranahnya nggak masuk sana, tapi yang jelas ini ada pelanggarannya. Oke, baik. Nah, sepertinya di studio teman-teman nih dari Universitas UINSA dan UWKS sudah pada greget nih, Prof, pengen nanya ya. Kita kasih kesempatan boleh ya, Prof ya? Kita masuk ke sesi tanya jawab untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di studio. Boleh bertanya kepada Prof Bobo seputar topik yang telah kita bahas hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Sebelumnya, terima kasih Prof. Perkenalkan, nama saya Maulidia Putri Maharani dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
Untuk pertanyaannya, kan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 Ayat 1, disebutkan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dan sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam undang-undang mencangkup pula kekuatan hukum yang mengikat. Untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bersifat mengikat? Dan apakah artinya benar-benar tidak bisa dirubah? Terima kasih. Baik, Iya. terima kasih ya pertanyaan yang baik sekali, Baik Prof. sekali ya. Teman-teman kita Langsung ternyata dijawab. cerdik ya. Boleh langsung, Prof. dijawab, Langsung Pak. dijawab. Ada lagi yang tanya. Sementara satu dulu ya teman-teman ya. Ya. Boleh, silakan, Saya panggil Prof. Mbak Maharani ya. Boleh, Mbak silakan. Maharani memang benar sekali, yaitu putusan MK itu sama dengan putusan Mahkamah Agung, yaitu mengikat keluar ke dalam dan masuk ke dalam lembaga. Nah, yang dimaksud mengikat itu sudah final and binding, jadi tidak bisa diotak-atik. Maksudnya demikian. Tapi manakala ketika ada terusik dengan putusan itu, makanya terjadi namanya Majelis Kehormatan MK. Nah, ini nanti ada terjadi, berarti ada apa ini putusan ini? Ada apa pertimbangannya ini? Ada maksud apa? Berarti ada maksud tertentu. Ada hal yang saya sampaikan. Memang asas ya, nemo ya, judik faksinya itu begini. Jadi, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, itu seorang hakim, apalagi ketua majelis hakim, apalagi ketua MK, tidak boleh mengadili untuk keponakannya, untuk kerabatnya, untuk anaknya, untuk adiknya, tidak boleh. Menurut undang-undang apa yang saya sampaikan, hakim ya, apakah MK ini juga hakim, kan gitu. Nah, inilah yang menyebabkan sebetulnya ini final, tapi nantinya saya tidak bisa mengkritisi tentang putusan apa yang saya sampaikan Mbak Maharani, tapi saya yakin kenapa saya terinspirasi menjadi hukum di mata Bowo. Saya itu mengaji bahwa hukum itu ternyata di mata hakim. Hukum itu nanti di mata Majelis Kehormatan juga. Apa yang nanti diputuskan berarti apa? Berarti hakim itu punya kekuasaan itu. Kalau di sini sih hukum di mata Bowo, berarti kekuasaan pada saya. Iya kan? Apa kata Bowo? Nggak boleh didebat dong. Apa kata Profesor Bowo? Kan gitu. Tapi ini adalah merupakan satu bagian yang memang apa yang sampaikan Mbak Maharani memang benar, Betul ya. sudah punya kekuatan mengikat keluar ke dalam, benar. Tapi nggak terusik loh ya. Ini baik-baik saja loh ya. Tapi kalau terusik ini nanti ada persoalan. Sama-sama Majelis Kehormatan ini mengadili tentang hakim konstitusi. Nanti bagaimana putusan tanggal 7? Lihat saja. Baik, kita Tapi ini ada ganjalan dan ini akan bisa terjadi apa yang saya sampaikan. Bisa terjadi apa yang saya sampaikan. Yaitu prediksi ya Prof ini berarti. bukan prediksi, tapi aturan tentang persoalan. Ketika hakim konstitusi melanggar etika dalam arti yang disebutkan, tidak boleh dong seorang hakim ini demi kepentingan keluarga, untuk memeriksa saudara dan sebagainya, tidak boleh. Ini undang-undang ya, bukan saya. Kalau saya tak berani mengatakan demikian, tapi undang demikian ya nantinya ketika ini, apalagi Pak Jimmy sedikit ya, jangan sampai nantinya menjadi marwah sebagai MK itu menjadi bubrah, bahaya. Betul. Nanti ini menyangkut negara itu tanpa MK, Mahkamah Konstitusi. Tidak ada yang mengawal satu undang-undang dasar. Jadi terjadinya konstitusi undang-undang dasar ini negara bangun. Ada negara mesti ada undang-undang lebih dulu baru negara kan. Bukan negara nggak ada undang-undang. Nah ini berbahaya. Kalau sampai ini ya ada presiden terburuk, nanti apa kata dunia? Jangan sampai ada yang seperti ini. Kenapa? Karena yang melaporkan tentang MK ini nggak satu, 9 laporkan semua. 9. 9, tapi yang banyak adalah yang banyak ya. Dari 21 itu adalah ketua MK. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya dari Mbak Maharani. Selanjutnya ini Prof sepertinya ada satu lagi yang mau nanya. Boleh ya Prof ya? Boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aisyah dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Saya ingin bertanya, Prof.
Siapa saja anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Lalu, apakah semua dari pihak internal Mahkamah Konstitusi atau ada dari orang di luar MK itu tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Panggilannya apa, Mbak? Aisyah. Aisyah. Oke. Aisyah. Jadi ada 9 ya. Ya, 9 itu yang nyeleksi adalah katakan oleh tadi ya. Oleh DPR 3, oleh Presiden 3 kan gitu. Oleh Mahkamah Agung 3 kan gitu. Seleksi dan untuk mengangkat apa bisa direkomendasi dan sebagainya oleh ya 3 itu. Tapi yang jelas nggak ada di luar. Ya 9 itu adalah semua ada diangkat berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan undang-undang. Nah dari situlah apakah ada orang lain? Tidak ada. Ya, tadi 3 tadi. Baik. 3. Jadi judikatif 3, eksekutif 3, legislatif 3, jadi 9. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaan? Mbak Aisyah, terima kasih. Baik Prof, dan juga pemirsa, kita akan break lagi. Nanti kita akan lanjut ke segmen terakhir, tetap di Hukum di Mata Bowo. Kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah, Prof, sepertinya teman-teman mahasiswa di sini masih pada excited mau nanya. Karena teman-teman mahasiswa kita nih sepertinya sudah mulai kritis-kritis nih, Prof. Siapa yang nanya ini? Nanti ada beberapa pertanyaan, cuman karena keterbatasan waktu kita kasih 2 slot pertanyaan. Boleh ya, Prof ya? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, silakan waktu dan tempat kami sediakan. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Alfia Fauzia dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jadi ada usulan bahwa DPR akan menggunakan hak angket untuk mengubah putusan MK yang menimbulkan polemik tadi. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hak angket dan apakah bisa digunakan untuk mengintervensi putusan MK? Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, silakan Prof. Pertanyaan baik juga ya Prof ya. Hak angket itu hak dari Dewan, ya perwakilan rakyat yang di pusat. DPR RI. Baik. Hak angket itu adalah hak untuk penyidikan ketika undang-undang ini kelihatannya tak ada persesuaian sehingga mengubah undang-undang. Padahal undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang dari DPR boleh ya. Kalau orang yang tahu berarti apa ya, ranahnya boleh-boleh saja, tapi nanti ya disenyumi saja nanti orang-orang cerdas. Oke. Ya ini undang-undang yang buat DPR kok sama presiden kok sekarang diangket. Nah contohnya seperti itu. Diangket itu hubungannya dengan diselidiki, dengan penyidikan dan sebagainya, diubah lagi. Nah yang ubah undang-undang itu adalah ketika sudah ada aturannya tentang undang-undang Mahkamah Konstitusi, ketika bertentangan dengan konstitusi, dengan undang-undang dasar, ini yang memutus adalah MK. Sudah ada 4 syarat tadi, yaitu tentang ada bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi. Kalau undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar, berarti MK, ya hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus. Kemudian tadi ada 2 tentang masalah berhubungan dengan masalah perhitungan nilai, kemudian suara, pemubaran, penyelenggaraan negara itu kewenangan MK. Tapi DPR ya punya dong. Tapi sah-sah saja. Tapi nanti bagaimana tabrakan dengan kepentingan. Karena inilah yang menjadi kegaduhan. Berarti variabelnya ini kelihatannya putusan MK ini sudah merambat kemana-mana. Berarti apa? Hati-hati seorang negarawan, seorang hakim, jangan sampai terulang kembali masalah ini. Artinya apa? Artinya apa? Artinya berarti DPR itu mau merubah tentang apa yang menjadi isi putusan. Padahal DPR itu tidak memutus. Oke, artinya angket itu tidak memutus. Sebetulnya bisa-bisa saja, tapi tidak ada wewenangnya begitu tidak ya, Prof? Oke. Kan sudah ada trias politika nih. Ada legislatif itu hanya DPR membuat satu undang-undang dengan eksekutif presiden, eksekutif.
Nah, ini ada judikatif. Nah, judikatif ini bagian dari Mahkamah Konstitusi. Baik. Sudah dibagi kan? Jadi sudah ada wewenangnya sendiri-sendiri. Ya, gitu ya, Mbak. Oke, semoga menjawab pertanyaan ya Ya, tadi. ya. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan satu lagi, satu pertanyaan terakhir. Mungkin bisa berdiri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggita Putri dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Prof. Jainal. Nah, apa salahnya kalau kita diberi kesempatan bagi anak muda untuk berdemokrasi, meskipun dikata belum cukup umur, pada anak muda zaman sekarang ini mempunyai banyak skill dan pengalaman. Nah, contohnya ini berkaca dari luar negeri sendiri. Di negara Chili, Presiden Gabriel Boric-nya ini pada waktu itu berusia 35 tahun. Lalu juga ada Nayib Bukele yang waktu itu terpilih menjadi presiden di Amerika Serikat yang berumur 37 tahun. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Baik, artinya tentang batas usia 40 tahun itu kan ada pro dan kontra. Nah, ini pertanyaan dari sisi yang pro mungkin ya. Apa salahnya sih, Prof, kalau masih di bawah 40 tahun itu kenapa sih, Prof? Ya, pertanyaannya pada Pak Jainal, apa saya? Boleh dua-duanya, nanti satu persatu deh. Ya. Mungkin dari Pak Arifin dulu. Ini masalah batasan umur itu kan hanya memberikan batasan saja, ya kan? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa yang penting orang itu pengalaman itu ada enggak? Karena mengelola Indonesia ini bukan negara kecil seperti Chili, ya kan? Ini negara besar. Kita ini negara besar, jadi tidak usah coba-coba, ya kan? Jadi kalau memang benar-benar mampu ya monggo. Kalau memang benar-benar mampu, satu, sebagai negara demokrasi yang perlu dipahami ada demokrasi itu apa? Demos kratos, demos rakyat, kratos pemerintahan rakyat. Jadi negara demokrasi itu yang berdaulat itu adalah rakyat. Jadi kalau rakyat itu sudah disuguhi, misalnya orang umurnya masih di bawah 40, oh tidak mau, terus dikasih umur yang 80, oh tidak mau karena punya alasan. Jadi setiap apapun itu kembalikan kepada rakyat. Jadi rakyat yang akan menentukan itu. Jadi kalau hanya undang-undang mengatakan 40 tahun, ya itu undang-undang. Tapi persoalan pengalaman itu lain. Gitu loh. Hanya pengalaman. Jangan membandingkan antara Indonesia dengan Chili. Jauh. Jauh sekali. Indonesia luar biasa. Luar biasa, bukan negara kecil. Artinya kalau saya tarik kesimpulan ya, berdasarkan pengalaman saja, walaupun batas usianya di bawah 40 tahun, menurut Pak Arifin belum cukup. Tidak cukup. Karena apa ya? Al-Quran mengatakan wala taqfu ma laisa laka biilmun. Jangan mengikuti pada sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Jadi ilmu ketatanegaraan, terutama orang akan mengelola negara ini harus paham dengan tata negara. Bagaimana tata negara ini? Dari satu sisi tentang tata negara ya. Terus sosialnya, pengetahuan sosial terhadap masyarakat. Bagaimana ciri khas budaya masyarakat Indonesia ini? Dipahami enggak? Nah kalau ini tidak dipahami, waduh, sulit sekali. Artinya betul-betul, apakah betul-betul tidak ada kesempatan Pak Arifin untuk calon di bawah usia 40 tahun? Usia 40 tahun. Bukan tidak ada kesempatan. Kalau saya, silakan umur berapa saja itu silakan. Ya kan? Tapi yang penting mampu enggak? Nah, mampu atau tidaknya kan nanti akan dibuktikan setelah sudah jadi, Bro. Nah, waktu syai'in indau bimidarin. Dan tiap-tiap sesuatu di hadapan Tuhannya bimidarin itu dengan kodrat. Kodrat itu apa? Kodrat itu kodaro. Kodaro itu ukuran, takaran, atau kemampuan. Jadi, waktu syai'in itu peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi itu selalu dengan kodrat. Kemampuan. Nah, oleh karena itu jangan mencoba. Jangan mencoba. Jadi kita itu harus, rakyat itu harus betul-betul mikir. Indonesia ini bagian dari dunia. Dan sekarang kita sejak tahun 2020, kita sudah masuk dalam era globalisasi ekonomi. Nah, globalisasi ekonomi ini bukan saja bicara ekonomi,
Tapi budaya, agama, semua pemikiran itu masuk jadi satu. Jadi kita ini sedang menghadapi apa ya? Pemikiran dunia yang kita sendiri sebenarnya sudah punya pemikiran berdasarkan negara itu ada, yaitu Pancasila. Baik, artinya kalau dari Pak Arifin sendiri, kesimpulannya adalah jangan coba-coba dan harus sesuai kodrat. Seperti Harus itu ya? sesuai kemampuan. Ya, jadi jangan dikatakan kodrat, tadi kodrat diartikan macam-macam. Jadi harus sesuai dengan kemampuan. Nah, mengukur kemampuan seseorang ini diukur dari apanya? Kita tidak tahu. Oleh karena itu jangan coba-coba, ya kan, untuk menjadikan orang itu menjadi presiden itu atau wakil presiden. Waduh, luar biasa. Saya ngeri ngelihat itu. Baik, itu Ya. adalah tanggapan dari Pak Arifin selaku tokoh masyarakat. Nah, saya kepingin tahu kalau tanggapan dari Prof. Bowo nih, selaku pakar hukum, seperti apa? Ya memang semua itu kan dari pengalaman ya. Betul. Saya jadi profesor ini nggak langsung profesor kan. Berarti mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ngajar, kemudian talk show, sudah 23 tahun talk show. Maka apa yang disampaikan Pak Arifin itu memang benar. Harus ada kualitas. Baik, Bukan karbitan, bukan instan, tapi memang harus proses pengalaman. Pengalaman apa? Karena negara yang dipimpin yaitu negarawan. baik. Nah itu yang memang ya agak susah juga. Tapi jangan sampai nantinya ini pemimpin itu hanyalah kena comot-comot, enggak. Harus dinilai, harus dievaluasi, harus ada merupakan salah satu tanggung jawab moral maupun semua. Karena ini gak main-main, 280 juta loh ya penduduk Indonesia itu. Wah, memang ya ngeri sekali. Jadi berpulau-pulau nggak bisa loh, bersuku-suku itu susah sekali. Betul. Kecuali satu hamparan, kata Pak Arifin. Jadi kecil satu hamparan, ini besar. Nah itu memang agak ngeri. Tapi ya semua itu adalah saya kembalikan dengan apa yang adanya satu kepemimpinan itu memang benar. Jangan sampai nanti memimpin setelah itu nggak ngerti apa-apa, jangan. Tidak siap ya. Baik, Ya, menarik. janganlah. Yang penting adalah siapa saja memimpin boleh, tapi harus memang terlatih dan juga Berpengalaman. berpengalaman. Baik, ini menarik ya, Prof. Tadi Prof. Bowo sempat singgung tentang pemimpin karbitan. Nah, dengan adanya batas usia ini kan sudah menjadi kontroversi di tengah-tengah Iya. masyarakat, sehingga ada beberapa opini yang beredar di masyarakat seolah-olah putusan MK ini memuluskan jalan Iya, dari salah iya. satu capres Semua dan paham. cawapres. Menurut Pak Arifin sendiri seperti apa nih? Saya tidak terlalu mengikuti ya. Jadi pertanyaan ini tolong sampai ke saya sama Pak Bowo, Profesor Bowo. Karena saya untuk keputusan MK ini tidak terlalu mengikuti saya. Ya, Tapi apakah setuju keputusan ini seolah-olah memuluskan jalan dari salah satu capres atau ya cawapres? kelihatannya kayak gitu. Kelihatannya. Kayak gitu. Kalau dari Prof. Bowo sendiri seperti apa? Ya, jelas di dalam pertimbangan-pertimbangan dan ini dalam duga-dugaan, dalam bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh Majelis Kehormatan MK. Baik, Prof. Tadi kan Prof. Bowo sempat singgung tentang pemimpin karbitan. Nah, Lalu kita bisa sambungkan dengan yang beredar di masyarakat opininya tentang dinasti politik. Apakah Prof. Bowo setuju? Putusan ini juga mengarahnya kepada Ya. mendukung ke arah dinasti politik. ya, memang saya kira dengan satu kekuasaan itu orang itu akan takut semua ya. Jadi sebetulnya ya kalau punya jiwa seorang pemimpin jangan takutlah. Ya, ngomong harus didasari dengan ilmu. Ya, keputusan ya jangan hanyalah ya yo. Janganlah. Jadi saya nggak jangan sampai masyarakat yang ya saya yang katakan nggak tahu apa-apa. Tapi ini adalah merupakan kewajiban seorang pemimpin harus tahu memimpin masyarakat atau rakyat ini sejahtera itu gak gampang itu, susah. Tapi apakah inilah yang dinamakan politik itu mengalahkan hukum? Berarti jadi ternyata hukum itu proses politik ya. Hukum proses politik. Berarti apa? Berarti ternyata hukum dikalahkan dengan proses politik. Nah ini kan proses politik. Tuh. Kalau melihat ya antara karbitan dan instan lain. Kalau instan ujuk-ujuk gitu loh. Kalau karbitan itu ya memang
seorang ya katakanlah Merintis. seorang merintis tapi masih berjalan. Kalau karbitan langsung. Nah inilah harus memilah karbitan dan sama dengan instan. Kalau instan bahaya, juga bisa kan? Artinya kembali kepada penilaian masyarakat Ya, tentang dan masyarakat bagaimana nanti jangan sampai nanti akan terjadi ketika debatnya kalau terjadi ini kan banyak yang bertanya ini. ya baik. Masyarakat kan menonton sekarang ini gak main-main. Ya, ini zamannya zaman IT ya, gak main-main. Orang bicara di sini sudah masuk YouTube, bisa kemana-mana kan, Tuh. dunia kan. Baik. Contohnya saya dengan Pak Arifin dengan Mbak Angel, ini nanti di YouTube ya, hukum di mata bawah sudah masuk YouTube loh, gak main-main loh. Baik, dengan adanya kontroversi yang sudah beredar di Ya. masyarakat, kembali lagi tentang masalah putusan MK tentang syarat usia capres dan cawapres ya, Prof. Ya. Yang menjadi polemik sampai saat ini harus dibentuk sehingga harus dibentuk MK-MK. Ya. Menurut Prof Bowo, apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga MK agar kedepannya putusan-putusan yang diambil tidak menimbulkan polemik di masyarakat? Ya, memang putusan itu ketika saya dulu memang ngeri. Lihat MK itu seorang ngeri dalam arti bijaksana, sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang berilmu, ya, kan begitu. Contohnya apa yang saya sampaikan bahwa pembuktiannya hanya 3, KTP, Undang-Undang 717, sama Undang-Undang Dasar. Berarti 3 loh ini. Nah, kalau 3 berarti ketika melihat satu merangkai tentang satu isi putusan, seakan-akan kebasaran seorang MK itu sudah luntur. MK itu besar loh, lain dengan pengadilan tingkat pertama, tingkat tinggi atau tingkat kasasi. Ini berhubungan dengan persoalan-persoalan keilmuan, berjalan dengan sesuatu keilmuan dalam arti kalau kamu tahu ini ahli tidak ada, ya tentunya ya, saksi tidak ada, cuman hanyalah seperti itu tapi dikabulkan. Berarti apa? Berarti yang memutus ini adalah hakim. Jadi kalau itu saya sampaikan tidak salah lah. Ada dari Surabaya TV itu, ya mohon maaf, ini programnya hukum di mata bawah ya. Tapi hukum di mata sini loh ya. Tapi kalau hukum di mata hakim ya saya mohon maaf, bisa-bisa saya pun seorang profesor kalah juga ya. Baik. Nanti tergantung bagaimana putusan Majelis Kehormatan MK ini. Artinya tergantung keputusan nanti ya. Nanti tanggal Kita belum 7. bisa utarakan sekarang ya, Prof ya. Tapi kalau saya ya utarakan bahwa hukum di mata yang mutus kan. Oke, baik. Itu tadi tanggapan dari Prof Bowo sebagai pakar ya. Iya. Nah, saya ingin tahu nih tanggapan dari Pak Arifin sebagai tokoh masyarakat. Ya, kalau saya kembali ke Al-Quran, saya sebagai Muslim, nanti saya kembali kepada Al-Quran. Ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah, orang yang beriman itu dipanggil untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Jadi hierarki ketaatan itu taat kepada Al-Quran, taat kepada Sunnah dan taat kepada yang mengurusi pemerintah. Ya. Nah, kalau ayat ini saya pinjam untuk Indonesia, saya pinjam ya, ayat ini saya pinjam untuk Indonesia, maka Indonesia ini punya Pancasila. Pancasila sebagai yang tertinggi. Hukum tertingginya adalah Pancasila. Baru ada undang-undang. Setelah itu ada aturan-aturan pelaksanaan. Nah, fa in tanazzatum fi syai'in, maka apabila ada perbedaan, perselisihan di dalam dalam satu hal, memutus, farduhu ila Allah, maka hukumnya itu kepada Allah. Jadi kalau di dalam Islam hukumnya kembali kepada Al-Quran. Tapi kalau kita di dalam berbangsa, bernegara, hukumnya kalau terjadi perselisihan seperti ini, hukumnya kembali kepada Pancasila. Bagaimana ini pemahaman Pancasila itu? Dipahami atau belum? Kalau Pancasila belum dipahami dengan benar dan baik, wah ini yang seharusnya Pancasila itu sebagai dasar berbangsa dan bernegara, ini harus betul-betul dipahami. Harus betul-betul dipahami. Ini kalau saya pinjam. Ya. Jadi ayat Al-Quran saya pinjam untuk kita berbangsa dan bernegara.
Jadi kita berbangsa dan bernegara ini sudah kuat. Kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar, dan punya undang-undang. Jadi enak sudah. Jadi kalau ada aturan yang kurang tepat, ya kembali saja kepada Pancasila. Bagaimana Pancasila? Saya pernah mengatakan, sampai semua itu, waktu itu orang-orang dari pemerintahan, Pancasila itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Tapi sebelum disosialisasikan, apakah sampai-sampai semua sudah paham dengan Pancasila? Jadi jangan sampai orang tidak paham pemahaman Pancasila, belum begitu paham, terus memberikan sosialisasi. Ini nanti kisruh semua. Oke, baik. Dari Pak Arifin sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait simpang siur opini tentang putusan MK yang ada saat ini? Nah, kepada masyarakat jangan a priori, ya, jangan a priori. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi ayat itu, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan mengikuti pada sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Mengikuti saja tidak boleh, apalagi akan melok gontok-gontokan, melok komentar, melok ini. Jangan. Jadi harus tahu dulu permasalahannya itu apa, harus tahu duduk perkaranya, itu harus tahu baru bisa komentar. Baik, berarti Jadi kalau dengan ilmu, ya, dengan pengetahuan itu kita bergerak. Kita bergerak. Makanya saya kalau tadi ditanya tentang saya tidak terlalu mengikuti, saya lempar sama Pak Bowo yang sudah memang selalu mengikuti itu. baik, Jadi takut. Jadi harus ada ketakutan untuk menyampaikan satu komentar kalau memang tidak tahu. Karena itu harus dipertanggungjawabkan. baik, artinya kepada masyarakat tidak boleh ikut-ikutan dan betul-betul sebelum berkomentar, beropini atau memutuskan segala sesuatu harus didasarkan oleh ilmu. Ilmu dulu, tahu dulu. Baik, untuk Prof. Bowo sendiri, bagaimana tanggapannya atau pesan kepada masyarakat terkait simpang siur opini yang beredar di masyarakat tentang putusan MK? Ya, memang putusan MK ini ketika sudah diputus, tapi putusan ini menjadi gaduh, putusan ini menjadi kontradiksi, putusan ini menjadi pro kontra, menjadi satu majelis kehormatan, diadili di tingkat etikanya, berarti ada sesuatu yang salah. Tapi kalau nggak diadili, nggak ada sesuatu yang salah. Berarti banyak ya persoalan putusan, banyak putusan MK ini. Hanya ini aja yang diadili, dikarenakan ada persoalan, ada keluarganya, dan ada hakimnya yang berhubungan dengan kerabatnya dan sebagainya. Tidak boleh sebetulnya. Itu tidak boleh itu. Harus mengundurkan diri sebetulnya. Tapi jangan sampai terjadi terulang lagi ya seperti ini lagi. Artinya Mudah-mudahan nanti Mahkamah Konstitusi ini benar-benar adalah memang apa yang disampaikan oleh Pak Jainal, yaitu ada tadi, yaitu Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, teori keadilan susah, yang pernah itu susah. Maka yang disampaikan Pancasila itu harus disosialisasikan, ketuhanan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini aja persoalan yang sila keempat sudah bubar. Tuntunnya kan dulu memilih kerakyatan kan ya. Kalau di Surabaya itu hanya 45 yang milih sebagai satu wali kota. Tapi sekarang akhirnya apa? Nah, kemudian jadilah lanjut seperti ini. Maka dengan demikian nggak seperti dulu. Kalau dulu tetapi tidak apa-apa karena sudah berubah satu amandemennya, satu konstitusinya, tapi tidak apa-apa. Tapi ini sebetulnya kembali lagi, kalau ini yang konteks dibenarkan adalah konteks Pancasila. Kalau nggak ada kalau andai kata berkiblat pada Pancasila, nggak ada seperti ini. Seharusnya demikian. Baik, artinya sebagai masyarakat harus kembali lagi berkiblat kepada Pancasila. Pancasila sebetulnya. Oke, semakin panas pembahasan kita ya, tapi kita tidak punya banyak waktu. Baik pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, ya, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan lupa saksikan terus Hukum di Mata Bowo tiap hari Jumat jam 8 malam di Surabaya TV. Saya Angel, salam Surabaya TV. Saya pamit undur diri.